sebelum ada gedung ini tuh baru dibangun dan dibenang presiden sama Mahfud Sultan yang kemarin September 2017. Semuanya modern, sistemnya modern, tidak bisa disentuh. Kalau zaman dulu kelihatannya bisa dipegang-pegang sekarang nggak bisa. Pakai CCTV dan sebagainya. Ini koleksi pertama sudah masuk ini, koleksi zaman Pajajaran, peninggalan Prabu Siliwangi dan leluhurnya. Ini juga masih bernuansa wayang. Jadi dari Islam. Islam itu Arab itu masih sejarah abad 13. Baru kembali dari Islam dengan bangun keraton ini 1529 setelah Islam. Orang bangun ini pasti sudah tahu. Kalau sudah tua Sunan Gunung Jati. Itu raja Mesir, namanya Sultan Syarif Abdullah. Tapi dari ibu ada Sultan Syarif Abdullah raja Mesir, kawin dengan Minang Suara Santa, anak sepupu Prabu Siliwangi Pajajaran. Jadi ibu Pajajaran bapak dari anak. Sudah, kami koleksi dari Mesir. Pedang-pedang Mesir, peti-peti pakaian dulu belum ada meja kursi lemari. Meja kursi lemari mulai zaman Belanda. Nah, ini ada peti peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada peti dari Tiongkok atau dari Cina. Ini koleksi zaman dinasti Ming, sirinya dinasti Ming biru. Ini dari papanya Sunan dari Mesir. Kalau ini berlian ini rampasan dari Portugis. Ketika pengisiran Portugis dari Sunda Kelapa, nama Jakarta, ya. Ini pedang-pedang ikan yang dulu biasa dilakukan pada saat kita kapal pengobatan bakar, pelantiran kapal, itu kan dalam suatu kapal menggunakan pedang ini dilantik dan disumpah. Yang dilantik. Ini buatan Sunan pada zaman Wali. Tahun dibuatnya 1549. Kalau keraton dibuat 1529. Kalau keraton 1549. Beda 20 tahun. Namanya Pentas Singabaran. Dulu dibuat ini sedang, ini punya, ini kerajaan utama satu. Terakhir kereta ini yang asli ini dipakai 1942 zaman Jepang. Ini peti dari itu dari Cina. Jadi benda yang sebagai benda cagar budaya yang menjadi Cina. Barangkali ada ini lagi hadir. Kenapa ini? Ini satu. Jadi Sunan dengan dari kawan itu punya anak oke. Nah, jauh-jauh gitu ya. Karena itu Sunan Banten, anak tinggal di Banten. Dia tinggalnya di Sukun Adipati. Nah, kita sini, ini gamelan yang dibijikan di sana. Gamelan Klaten. Namanya Awalnya Pak Idul Fitri dan Idul Adha. Ini orang-orang dulu yang di gamelan Klaten, atau ada dari sana lain. Nah, ini loncengnya tadi di pintu itu diambil. Nah, ini gamelan Megamendung. Ini air tameng. Ini jual dari tameng. Semua duduknya di bawah lesehan. Ini asli. Nah, ini tahunnya sudah ada. Yang digunakan tadi kita dulu Belanda. Jadi ini mata tombak. Mata tombak itu ujungnya tombak. Kalau mau dipakai perang, itu pakai kayu panjangnya. Oh ya. Tombak itu ada macam-macam. Tergantung jumlah tajamnya. Yang dari Portugis, yang dari India, itu banyak gelar Sunan Kalijaga. 1, 2, 3, 4. Ini yang Dwi Sura. Nah yang itu yang
Trisul yang kita lihat di sana. Ini lapasan dari Portugis. Ketika kemungkinan Portugis dari Sunda Kelapa, Sunda Jakarta zaman dulu. Ini barang lapasan dari Portugis dari Sunda Kelapa yang dulu. Kemungkinan itu 22 Juni 1527. Yang sekarang jadi ulang tahun Kota Jakarta ya. Ini anti pembek, anti dialog, anti parang, mereka sudah maju yang melihat. Tapi pasukan Mongol 5.000 orang gabungan bermasuk bermain dan dasarnya belum mengenal beliau ya. Tapi karena satu kapal Portugis itu cuma 200 awak, 200 orang dikeroyok 5.000 ya kan? Dirampasin, ini pembeliannya pembelian India. Dulu kita berdagang dengan pedagang Allah yang masuk dagang ke Jawa, India. Jadi anak-anak 25 sudah masuk. Wilayah Makuang, Pawang, Bengkok, Arab, baru masuk ke Jawa itu abad ke-13, baru zaman Wali. Maksudnya Sunan Giri. Nah ini koleksi alam, kita jalan Sunan Giri. Ada yang dari India, dari India. Pokoknya kita kerjasama itu saling menentukan dari hadiah. Nah itu dibuat untuk semua ini. Walaupun usianya 500 tahun lebih, tapi ini masih pada kaliber karena dulunya disimpan di dalam suatu pertunjukan dan tidak pernah dipamerkan. Semacam dikuduskan, semacam didewa-dewakan oleh Pulau Sultan. Baru museum ini dibangun, ada temannya pasukan yang pasukan benar-benar di dalam katanya ada satu pertunjukan yang tidak pernah dipamerkan, selalu dirahasiakan oleh yang lainnya. Oh ya, memang ada, kenapa? Apa salahnya dipamerkan saja supaya museum ini tawaran pengunjung dan itu perlu untuk pengalaman atau pengetahuan masyarakat sekarang. Sekarang modern, masyarakatnya pengen tahu untuk kepentingan pendidikannya. Ya sudah, nanti saya bimbing dulu dengan keluarga karena menyangkut amanah dulu. Setelah diberikan baik buruknya karena kita almarhum yang baru meninggal ini dia anggota MPR DPR mewakili Jawa sebagai anggota DPD. Jadi dia intelektual pikirannya, pemikirannya modern. Jadi penting untuk kemaslahatan pengetahuan masyarakat ini. Ada diputuskan hari Jumat kira-kira berjalan 2 bulan. Ada usulan dari tamu melalui emailnya ke Pak Sultan tolong jangan Jumat kami kerja. Kemarin juga hari Minggu bersama tuh nggak bisa lihat, tolong diganti saja jangan Jumat, hari Minggu dan nanti kan nanti tidak bisa lihat. Akhirnya tadi tulisan Minggu kan kertas itu, kalau dibuka Jumat, dari Jumat tidak ada Minggu, hanya Minggu sekali. Kampung disemprot, pokoknya dalam satu peti besar yang semacam di dewa-dewaan ibu airnya pada buka dengan ada kesan kepalanya terkait ini dari sini kalau yang di dalam di depan muncul ke dalam ini bagus kalau bukan masuk muncul Cina masuk ke Jawa itu sampai ke 10. Zaman Majapahit apa sudah ada sini? Zaman Kubilaikan, Mahuang, Gangku Awang, Kempo. Oh ini baju putri Ongpin juga yang sudah pada hancur karena ratusan tahun ya. Nah ini bendera Cirebon zaman lalu. Ini bendera ini gambarnya macan. Di tengahnya ada kaligrafi dari Cahayullah Muhammad Rasulullah. Namanya Dua Jaya. Dua Jaya itu Panji, Lillah itu Allah. Jadi Panji Allah. Nah itu karena kita yang kesultanan ya. Bisa.
Nah, kalau oh masih di jurusan sejarah ya, contoh sila-sila yang paling baru kalau kita ngobrol udah belum 17 berarti ya. Nanti kalau udah 17 tahun milih ngobrol di pemilu, nanti kalau sebelah tinggalnya itu garisnya dimasukin ke tempat untuk tanda. Ini 2 hari baru hilang. 2 hari itu baru kita mandi pada kami. Kalau didiamkan dan kami itu kehebatan kita. Kelas berapa? Kalau saya 1745. Kalau ini tempat ini bahannya pista dari Perancis. Tahunnya 1730. Nah ini Mandau. Mandau itu sudah Dayak. Jadi kalau Dayak itu Kalimantan, Dayak itu ada 2 agama. Ada Dayak Islam, Dayak Kristen. Bapak Siliwangi berdasarkan mimpi pelukisnya. Buatan baru tahun 2004. Nah, keanehan pada gambar ini kalau dia lihat matanya sambil jalan kanan, balik lagi, lihat matanya. Selalu ngawasi kita matanya. Coba lihat mata sambil jalan kanan. Selalu ke arah kita. Jangan takut ya. Ini nyata, bukan doi, bukan nyata. Boleh balik lagi ke sini, sambil lihat matanya. Nah, sekarang dibagi 2. Yang 3 di sini mundur, yang 2 sebelah sana. Ada sama ini, 2 orang. Ya udah dapat 2 orang di sini mundur. Terus stop. Nah ini nanti ada di sini. Ada di sini ya. Nah ini ada satu keanehan lain. Yaitu pada kaki ini. Jangan kita dulu. Ini matanya sudah kemana-mana ya. Sekarang kita lihat kaki ini, tapi tetap di tempat jangan punya. Kayakannya sama yang itu. Namanya siapa deh? Aja kaki dengan sendal ini arahnya kemana? Yakin? Mungkin tidak kalau ke tempat kamu yang mana? Mungkin tidak. Iya. Jadi tidak mungkin kalau wah ini sama dengan beda. Ini kemana arahnya? Ke sini. Sudah dikatakan mungkin tidak kalau ke sini. Nggak mungkin. Nah, ini tapi setelah dibuktikan bisa mungkin. Sekarang pindah tempat tapi liwatnya sambil lihat ini. Sama dengan tadi lihat mata. Sekarang yang lihat ini. Sambil liwat lihat ini. Bisa begitu ya? Sini. Tidak percaya, balik lagi. Ayo, sambil lihat. Ini nanti dengan mata di mana? Nanti kalau ada kuliah di seni rupa bisa. Ya. Silakan. Dulu dan selama kita di dokter ya. Buat nanti yang gede-gede ini sangat berat. 20 orang lebih yang ngangkat. Nah kalau ini enteng. Ini buatan gede jempol dari mana-mana. Nah namanya tali dari Ramina digunakan untuk anak sultan yang mau disunat. Ini 10 orang bisa keangkat. Ya. Ini penekanan yang lain. Nah kalau yang ini ditingkat, tapi ini ya
yang boleh dimasukkan ke bantuan pemerintah baru dan tidak dikacat karena bukan barang primer. Mau diboleh aja boleh sebagai perbandingan dengan yang asli tadi ya. Oke, kita lanjut. Menggunakan benda-benda ini untuk dirawat di sini. Ada pencucian pusaka setahun sekali kalau bulan Muharram, bulan kemarin. Makanya ini masih basah. Karena di bulan yang lalu baru dicuci ya. Tapi sudah banyak pihak yang ada utuh paling 20. Jadi sudah tidak bisa untuk pentasan lagi. Sudah balik dari pemerintah. Membedakan kalau yang begini merah hijau dengan warna bunga itu makin laki-laki. Kalau pakai India ya kayak begini. Oh ini campurannya ini ini ya kayak sambil yang layam ya bukan bunga. Ini topeng untuk wayang orang, tapi yang wayang orang itu yang ini untuk topeng penari. Topeng ini sebetulnya warnanya putih gini. Topeng Panji itu putih. Panji itu menggambarkan orang yang baru lahir, bayi. Jadi kalau tari Panji itu gamelannya ramai, tapi orangnya begini. Nanti kedua pemindo. Pemindo itu sama putih, tapi sudah ada hiasan di sini. Ada perhiasan rambut yang sambat yang pemindo. Nah itu gambaran Panji, pemindo. Ini yang dunia cemunggung ke anak. Maklum itu yang merah. Yang menggambarkan manusia sudah dewasa, antara muka, isi orang tua sahabat, korupsi segala macam. Nah itu tahu ya? Hah? Oh nari, nah kalau nari bacanya ke jalannya. Tariannya bagus dan enak bagus. Nah itu pasti bagus. Sama dengan semelut ini penari. Yang keluarga Kraton yang senang kesenian kuno, tarian, hiburan kesenian orang-orang terbuka. Orang mudanya senang, terutama anak-anak itu TikTok. Ya, nah, bagus ini ada bisa untuk pelestari ke depannya. Ya, jadi ikut melestarikan budaya leluhur. Berapa lama berdirinya Kaltim Kesipihan?
dibangunnya tahun berapa maksudnya? Kalau berapa lama berdirinya? Ya kurang lebih dihitung dari 1529. Keraton ini dibangun tahun 1529 Masehi oleh Sunan Gunung Jati. Ya, kalau dihitung tinggal 2022 dikurangi 1529, 500 kurang. Jadi nanti 2029, nah pas 500 tahun gitu kira-kira ya. Terus keraton ini perkembangan daripada Pajajaran. Dulu Cirebon ini daerah Pakuwon. Pakuwon itu Pakubuan. Termasuk wilayah Pajajaran. Nah, Prabu Siliwangi mengutus anaknya bernama Raden Walangsungsang sebagai kepala daerah Cirebon atau bergelar Pangeran Cakrabuana. Sebutan lainnya Mbah Kuwu Cirebon. Nah itu ya awal. Pada saat itu Cirebon masih termasuk Pajajaran. Jadi Raden Walangsungsang, tuanya Sunan ini masih setor upeti ke bapaknya. Nah, ketika Sunan dari Mesir datang, kemudian ada perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan saudara sepupunya. Saudara sepupu itu anaknya Walangsungsang, anaknya Cakrabuana yang namanya Dewi Pakungwati, Nyai Mas Pakungwati. Dikawin itu dengan sepupunya karena Nimas Pakungwati anaknya Cakrabuana, anaknya Walangsungsang, Saripidatulo anaknya Rara Santang, anaknya ibunya bernama Rara Santang. Kalau Nimas Pakungwati bapaknya bernama Walangsungsang, bapak dan ibunya Kepayu. Dikawin. Setelah itu berkembang zaman wali. Raden Walangsungsang, Mbah Kuwu Cirebon menyerahkan kepemimpinan Pakuwon kepada daerah Cirebon itu kepada Sunan, kepada menantunya. Ya, nah, kemudian diterima, jadilah Sunan sebagai kepala daerah Cirebon pada zaman wali. Atas usulan Ketua Dewan Wali Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati memohon melepas diri dari ikatan kakeknya Pajajaran karena Islam. Sudah banyak santri, cuman belum membangun masjid. Makanya Prabu Siliwangi mengukuhkan Sunan Gunung Jati sebagai penerus Pajajaran yang Islam di Cirebon pada tahun 1479, disaksikan Wali Songo. 1479 Saripidatulo sebagai Sultan Cirebon yang Islam, sebagai penerus kakeknya, akhir Hindu awal Islam. Itu 1479. Tahun 1500 bangun Masjid Agung yang di depan. Nah, karena kita sudah banyak santri belum punya masjid. Nah, Masjid Agung itu dibangun Wali Songo dan Sunan Gunung Jati sebagai masjid wali kedua. Kalau yang pertama Masjid Demak. Jadi tempat pertemuan musyawarah Wali Songo itu kalau nggak di Masjid Agung Demak, di Masjid Agung Cirebon. Ya, udah itu tahun 1500 ya, 1479 dapat pengukuhan dari kakeknya. Tahun 1500 bangun Masjid Agung. Kemudian setelah mengusir Portugis 1527 dari Sunda Kelapa bersama Demak dan Banten, Cirebon mencapai zaman kejayaan. Katakanlah ada lah ya, dapat pampasan perang misalnya dari Portugis atau gimana, sehingga 1529 bangun keraton ini. Jadi 1527 mengusir Portugis, 1529 bangun keraton yang ini yang bagus ya, gitu. Nah itu sejarahnya. Pada keturunan ke-6 terjadi Dewi Jayatimpra, adu domba Belanda.
yang menjadikan adik Sultan Cirebon yang ke-6 menjadi Sultan Anom, dibangun Keraton Kanoman 1679. Nah, Sultan Cirebon ke-6 gelarnya ganti menjadi Sultan Sepuh ke-1 karena kakaknya. Adiknya bergelar Sultan Anom ke-1, Sultan Cirebon ke-6-nya ganti gelarnya menjadi Sultan Sepuh ke-1. Turun-temurun sampai sekarang, Pangeran Lukman ini Sultan Sepuh ke-15. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, keturunan ke-20 dari Prasunan, dari dinasti Sunan, keturunan ke-20. Mulai keturunan ke-6 jadi Sultan pertama. Makanya dengan generasi ke-20. Begitu ya. Nah, kemudian nanti Kanoman pecah jadi Kecebonan ya. Begitu seterusnya karena diadu domba Belanda. Oke? Nah, terus apalagi? Sambat apa aja di sini akan dikunjungi sama pengunjung, Pak? Sekarang sejak 1990 atau 1991 oleh Sultan Maulana Pakuningrat, bapaknya Pangeran Arif yang baru meninggal, itu keraton ini dicanangkan sebagai objek wisata sekaligus tempat untuk para pelajar dan mahasiswa dengan kepentingan studinya, tempat penelitian di sini. Makanya sejak 1991 keraton ini dijadikan objek wisata, tempat kunjungan para wisatawan, objek wisata sejarah, sekaligus dijadikan untuk tempat penelitian para pelajar dan mahasiswa berkaitan dengan tujuan studinya. Itu mulai menjadi objek wisata itu tahun 1991 sampai sekarang. Mereka bisa kunjungan ke sini dengan membeli tiket. Ya seperti ada yang penelitian mahasiswa pelajar tentang kepentingan studinya, tugas dari sekolah, skripsi, tesis, disertasi, ya disertasi itu untuk doktor, pasca sarjana, ya begitu. Ya sampai sekarang berjalan seperti ini, karena ini bukti sejarah, bukti peninggalan sejarah, bukan dongeng. Jadi kalau nanti ada kuliah di jurusan sejarah sudah bisa membedakan mana sejarah, mana yang bukan sejarah, ya. Kalau sejarah itu harus mengacu kepada naskah otentik yang dianggap kredibel oleh para ahli sejarah sekarang, termasuk manuskrip dan sebagainya. Kalau dongeng itu hikayat, legenda, cerita rakyat, babad, caruk ganda, ya dongeng itu bukan sejarah. Karena di sejarah itu tidak ada pemaparan atau penjelasan atau keterangan yang sifatnya mitos, itu tidak ada. Sakti terbang, bisa lari cepat, ilmu apa itu nggak ada. Jadi kalau di sejarah itu tidak ada mitos, bukti. Nah ini yang kita lihat ini bukti sejarah otentik ya, sejak 500 tahun yang lalu. Kalau dongeng bisa dikarang-karang. Saya yang dilihat di sinetron, cerita-cerita buku komik dan sebagainya itu kebanyakan mereka dari dongeng, karena bisa direkayasa, ya, karena bisa sakti, bisa terbang kayak film Papai, atau apa Mickey Mouse tuh, Tommy and apa, nah itu bisa kepencet apapun bangun lagi, nah itu, ya. Terus apalagi? Udah semacam segitu ya, oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, mudah-mudahan belajar yang giat ya. Kalau ya namanya Bapak manusia, mohon dimaaf. Tapi Bapak yang jelaskan seperti tadi di museum itu acuannya dari sumber sejarah, bukan dari dongeng. Konferensi ngaruling Keraton Cirebon di dia, sakitu singkoring,